Ja, klar. Ja, klar. Adonai, holy, Mary, Ira. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami dapat bersama-sama mempelajari firman-Mu. Kami mohon pimpinanmu, pertolonganmu, supaya renungan harian ini dapat bermanfaat bagi kami, supaya kami lebih mengerti kebenaran di dalam firman-Mu dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat Natal kepada saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati kita. Dan hari ini kita akan bicara tentang Natal, yaitu Natal adalah pernyataan kasih daripada Allah. Besok orang Kristen atau umat Kristiani akan merayakan hari Natal, hari memperingati Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya adalah salah satu pribadi dari Allah yang Tritunggal. Sebelum dilahirkan oleh Maria, Tuhan kita Yesus adalah Allah yang ada di dalam sorga. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum ada alam semesta ini, Tuhan Yesus kita itu sudah ada di dalam sorga yang mulia. Tetapi untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa yang kekal, yaitu siksaan api neraka, maka Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia yang berdarah daging, sama seperti kita, untuk mengganti kita menerima hukuman dosa. Saudara sekalian, ketika Allah mencipta manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka itu sempurna tak berdosa. Mereka ditempatkan di Taman Eden yang mereka dapat hidup bahagia. Tetapi sayang sekali, mereka telah mendengar suara dari iblis, godaan iblis, dan tipuan daripada iblis, sehingga mereka telah makan buah yang dilarang oleh Allah. Dan dengan demikian, mereka telah berbuat dosa melawan perintah Allah, sehingga mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka akan mengalami hidup sengsara di dunia ini. Tetapi yang lebih lagi adalah mereka akan menerima hukuman siksaan api neraka yang kekal. Nah, saudara sekalian, Allah adalah Allah yang mengasihi. Allah mau menyelamatkan manusia dari hukuman dosa yang kekal dalam api neraka itu. Allah menyediakan jalan pengampunan dosa, jalan keselamatan bagi manusia, yaitu mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia
mengganti manusia menerima hukuman dosa. Untuk mengganti manusia menerima hukuman dosa, maka Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia yang berdarah daging sama seperti kita manusia. Namun dia harus lahir tanpa dosa. Kita semua lahir dalam dunia ini adalah lahir di dalam dosa. Karena kita dilahirkan oleh perkawinan ayah dan ibu kita. Itulah sebabnya kelahiran Tuhan Yesus adalah suatu mujizat. Maria mengandung Yesus bukan dari seorang laki-laki, tetapi Roh Kudus turun ke atas dirinya. Kuasa Allah menaungi dia. Sehingga Tuhan Yesus adalah manusia satu-satunya yang lahir tanpa ayah kandung jasmani. Hal ini dapat kita baca dengan jelas di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara sekalian, sebelum Maria mengandung Tuhan Yesus, dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Ketika Yusuf mendapati Maria telah mengandung, Yusuf tidak bisa menerima penjelasan dari Maria bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Yusuf sudah pasti menganggap Maria telah mengkhianati dia. Maka Yusuf berencana menceraikan Maria dan memutuskan hubungan pertunangannya dengan Maria. Yusuf ini adalah orang yang baik hati. Dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Maka dia berencana menceraikan Maria secara diam-diam saja. Ketika Yusuf sedang merencanakan hal ini, datanglah malaikat Allah memberitahukan kepada Yusuf bahwa Maria tunangannya itu mengandung bukan dari manusia, tetapi dari Roh Allah, dan memerintahkan Yusuf mau menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf mentaati perintah Allah, dan Yusuf sangat menghormati rencana Allah ini. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita baca di
Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian Alkitab mencatat peristiwa ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara sekalian, inilah catatan Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dari catatan Alkitab ini kita jelas bahwa Maria melahirkan Yesus bukan karena kawin dengan seorang laki-laki. Yesus mempunyai ibu kandung jasmani, tetapi tidak ada ayah jasmani. Dengan demikian Yesus mempunyai tubuh jasmani seperti kita, mempunyai darah daging, tetapi suci tanpa dosa. Dengan demikian Yesus dapat mengganti kita menerima hukuman dosa dengan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, bahkan dosa seluruh umat manusia. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia harus dilahirkan oleh seorang perempuan, supaya dia boleh mempunyai tubuh jasmani berdarah daging, supaya dapat mengganti kita menerima hukuman dosa, bahkan mati di kayu salib. Allah tidak bisa mati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus menjadi manusia, tetapi manusia yang tanpa dosa. Itulah sebabnya dia lahir oleh Maria tanpa Maria itu berhubungan dengan seorang laki-laki. Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Dengan demikian kita melihat bagaimana Tuhan kita Yesus demi untuk menyelamatkan kita, rela datang menjadi manusia, hidup di antara manusia, menderita di dalam dunia ini, makan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Inilah kasih Allah yang mengasihi kita. Dia ingin menyelamatkan kita supaya kita terlepas daripada hukuman dosa yang kekal, yaitu api neraka yang kekal. Inilah jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita boleh datang percaya kepada Yesus, mendapat pengampunan dosa, mendapat hidup yang kekal, tidak lagi dihukum di dalam api neraka. Segala akibat-akibat dosa telah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus di atas kayu salib. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau mengasihi kami, mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia berdarah daging supaya mengganti kami menerima hukuman dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami merayakan Natal ada untuk memperingati bagaimana Tuhan kami Yesus mengasihi kami, dari sorga datang ke dunia menjadi manusia berdarah daging supaya dapat menerima hukuman dosa yang seharusnya kami terima.
Dan Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau menderita untuk kami. Tapi kami bersyukur sesudah Engkau mati, 3 hari Engkau bangkit kembali. Membuktikan bahwa Engkau adalah datang dari Allah, datang dari sorga, dan kembali ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau kuatkan iman kami, setia kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kami, kita semua. Dan sekali lagi, selamat Natal. Tuhan berkati kita. Amin.